Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fik Nurdin Syah Putra dari kelas 2 D4 Elektronika A, NIP 003. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya ini, di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi ya, salah satunya dengan metode stepping stone. Nah, metode transportasi ini itu sangat bermanfaat sekali untuk mencari biaya yang paling optimal, yang paling minimal untuk untuk melakukan distribusi suatu produk menuju ke tempat tujuan yang ingin mengambil produk tersebut. Nah, langsung saja di sini ya. Dalam asumsi di sini saya memberikan sebuah gambaran. Misal di sini sebuah perusahaan memiliki 3 buah pabrik ya, pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Yang mana ketiga pabrik ini berada di tempat yang berbeda-beda dan pabrik ini memiliki batas produksi setiap bulan ya, atau kapasitas produksi setiap bulan. Misal di sini pabrik A memiliki batas produksi 30 ton, contoh ya. Kemudian pabrik B itu sebesar 20 ton, pabrik C itu juga 30 ton, contoh saja. Nah, hasil dari produksi dari ketiga pabrik ini itu akan disebarkan atau didistribusikan ke 3 kota. Contoh di sini ada 3 kota, akan disebarkan ke 3 kota atau gudang yang ingin menerima hasil produksi ini. Nah, contoh di sini ada Jakarta, Surabaya, dan Padang. Nah, metode transportasi di sini itu dimanfaatkan untuk mencari biaya yang paling optimal, biaya yang paling minimal dalam melakukan distribusi produk ini menuju ke penerima, menuju ke yang ingin menerima produk produk tersebut. Nah, entah itu pabrik A menuju ke Jakarta ataupun ke Surabaya atau ke Padang, atau pabrik B ke Jakarta, Surabaya, Padang, atau pabrik C ini juga ya. Nah, entah itu kemana, itu akan kita cari atau kita tentukan. Kita melakukan alokasi tersebut pada metode transportasi, khususnya yang akan kita bahas yaitu pada stepping stone. Nah, jadi jika kita ringkas di sini ya, metode transportasi itu merupakan sebuah cara ya, suatu cara atau metode yang kita gunakan untuk mengoptimalkan biaya pengangkutan atau biaya distribusi dari daerah sumber, daerah yang memproduksi sebuah produk tersebut menuju ke daerah yang ingin menerima produk tersebut atau tujuan. Nah, kata mengoptimalkan di sini itu seperti kita menekan biaya pengeluaran untuk distribusi. Kita ingin meminimalisir atau ingin meminimalkan pengeluaran untuk biaya pengangkutan atau biaya produksi atau biaya distribusi tersebut. Nah, langsung saja ya. Jadi cara untuk mengoptimalkan biaya pengangkutan ini atau biaya distribusi ini itu ada 3 buah cara ya. Yang salah satunya yang akan kita bahas selanjutnya yaitu stepping stone. Kemudian yang kedua itu MODI. MODI itu modified distribution. Kemudian yang ketiga yaitu FAM atau Vogel's approximation ya. Nah, di sini stepping stone itu merupakan salah satu cara ya untuk mengoptimalkan biaya tersebut, untuk mengoptimalkan biaya distribusi. Nah, dengan cara melakukan coba-coba ya, trial and error ya. Jadi metode stepping stone itu kita menggunakan cara coba-coba. Nah, jadi jika kita baca ya, metode stepping stone itu merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara coba-coba. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan metode stepping stone yaitu yang pertama menyusun tabel alokasi, kemudian yang kedua yaitu prosedur alokasi, dan yang ketiga yaitu mengubah alokasi secara trial and error. Nah, cara coba-coba itu berada pada tahap ketiga ini ya. Oke, lanjut. Ya, baik ya. Di sini kita langsung masuk ke contoh soal saja. Pada soal ini ada sebuah perusahaan memiliki 3 pabrik yang berada di titik A, B, dan C. Kemudian produk tersebut akan didistribusikan ke 3 gudang penjualan di Jakarta, Surabaya, dan Padang. Nah, ini ya untuk nilai-nilainya. Jadi kapasitas produksi tiap bulan untuk pabrik A itu sebesar 100 ton, pabrik B 300, pabrik C 300. Kemudian untuk kebutuhan tiap bulan di setiap gudang di setiap wilayah ini untuk Jakarta itu 300 ton, Surabaya 200 ton, dan Padang 200 ton. Jika kita lihat di sini bahwa jumlah di sini itu sama ya, jumlah kebutuhan tiap bulan gudangnya dan produksi pabriknya setiap bulan itu sama, sebesar 700 ton. Nah, selanjutnya di sini terdapat biaya pengangkutan atau biaya distribusi dari
pabrik menuju ke gudang ya. Nah, ini dapat kita lihat saja di sini. Nah, selanjutnya di sini langkah awal kita melakukan penyusunan tabel alokasi ya. Nah, di sini kita langsung masukkan saja untuk kapasitas gudang di Jakarta, Surabaya, dan Padang, dan juga memasukkan kapasitas pabrik A, B, dan C ya. Nah, setelah itu kita juga memasukkan nilai-nilai biaya pengangkutan, biaya distribusi. Nah, ini saya sederhanakan saja, saya bagi 1000, yang awalnya 5.000 saya bagi 1000 jadi 5. Nah, ini nolnya 3. Jadi dari pabrik A ke Jakarta itu 5.000, A ke Surabaya itu 4.000, dan seterusnya. Nah, ini untuk tahap pertama. Dan untuk tahap kedua itu kita melakukan alokasi ini, produknya. Jadi kita menggunakan yang namanya metode barat laut corner. Jadi kita menghitung dari sudut paling atas sebelah kiri di sini dengan semaksimal mungkin, dengan memasukkan nilai yang semaksimal mungkin untuk mengisi kapasitas gudang yang ada di sini. Nah, langsung saja ya. Nah, untuk kapasitas pabrik A itu kan 100 dan kapasitas gudang Jakarta itu 300. Langsung saja diisi 100 sehingga di sini 0 dan di sini sisa 200. Dan ini pabrik B saya langsung masukkan saja 200 dan di sini sisa 0, di sini sisa 100 ya. Dan selanjutnya di sini sudah kosong karena kapasitasnya sudah terpenuhi. Ini langsung saya masukkan 100. Ini 0 dan ini sisa 100. Ini langsung saya masukkan 100 juga sehingga ini sisa 0 dan ini sisa 200. Dan ini langsung saja 200. Ini 0 dan 0. Nah, semua sudah terpenuhi, semua sudah dimasukkan ke selnya masing-masing. Nah, langkah selanjutnya itu kita mencari nilai biaya distribusinya di sini. Nah, caranya kita tinggal menghitung saja, kita tinggal mengalihkan dan menambahkan saja setiap selnya. Ini nilai 100 ton dikali dengan 5.000, 200 ton dikali dengan 8.000, kemudian ditambahkan begitupun dengan yang lain. Nah, sehingga dihasilkan sebesar 4.200 atau 4.200.000 di sini ya. Nah, jadi untuk alokasi pertama, untuk iterasi pertama ini, itu didapatkan biaya distribusi sebesar 4.200. Nah, selanjutnya timbul sebuah pertanyaan, apakah 4.200 ini merupakan biaya yang paling minimal atau biaya paling optimal? Nah, dari sini kita dapat mengecek atau melihatnya dengan cara mencari improvement index-nya di setiap sel yang kosong. Nah, di sini ya terdapat sel-sel kosong, yaitu sel AY, kemudian AZ, ya, kemudian ini BZ, kemudian di sini ada CX. Nah, itu kita mencari indeksnya, improvement indeksnya yang pada sel-sel yang kosong. Nah, caranya ini ya sudah saya hitung. Untuk mencari nilai AY di sini ya, nilai AY ini, nah itu melakukan metode loop ya, seperti ini, yang terdekat. Nah, seperti ini ya. Jadi, untuk sel yang kosong itu bernilai positif, jadi 4, kemudian negatif, positif, dan negatif. Jadi 4 dikurangi 4 ditambah 8 dimin 8, dimin 5 sama dengan 3. Begitupun dengan yang lain juga, yang AZ. Untuk AZ di sini, ini kan di sini. Nah, jadi dari sini ya, sini, kemudian sini, sini, ke sini, dan kembali lagi ke AZ. Sel kosongnya positif, jadi 3 dimin 5 ditambah 7 dimin 4 ditambah 8 dimin 5, hasilnya 4. Ya, lanjut ya. Jadi selanjutnya untuk yang lain, untuk yang sel kosong lain yaitu sel BZ ya, contohnya ya. Sel BZ. Nah, untuk yang sel BZ ini sama seperti yang barusan, yaitu ini ya, dari sini menuju sini, ke sini, dan ke sini ya. Jadi positif 3 dimin 5 ditambah 7 dimin 4. Hasilnya ini 1. Kemudian yang CX, ini CX. Untuk yang CX ini, itu arahnya ke sini, kemudian ke sini, dan kembali lagi ke sini ya. Jadi 9 dimin 8 ditambah 4 di min 7, hasilnya min 2. Nah, dari ini merupakan improvement index yang dihasilkan. Nah, dari improvement index yang dihasilkan ini, apakah ada nilai min atau tidak ada? Jika ada nilai min, nah ini ya, min 2, artinya biaya distribusi sebelumnya ini itu masih belum optimal. Nah, sehingga kita harus mengoptimalkan biaya distribusi tersebut. Caranya, yang terdapat nilai min itu kan merupakan sel CX di sini, yang mana arahnya seperti ini tadi. Ini positif, negatif, dan negatif. Nah, itu
kita lihat pada arah ini, loop ini, itu nilai terkecil berapa. Nah, di sini kita dapatkan nilai terkecil merupakan 100 ya, adalah 100. Jadi kita bisa mengisi ulang sel CX ini dengan menghitungnya. Kita bisa mengalokasikan, kita bisa mengatur-ngatur ulang, kita bisa mencoba-coba ulang untuk merubah sel-sel yang ada di sini. Nah, caranya seperti ini. Untuk sel yang kosong terlebih dahulu, CX kan kosong, 0, tandanya positif, ditambah nilai terkecil, 100, sama dengan 100. Kemudian untuk yang BX, nilainya 200, tandanya negatif, dikurangi nilai terkecil yaitu 100, sama dengan 100. Selanjutnya juga ini ya, untuk yang BY, langsung saja itu 100 tambah 100 sama dengan 200. Dan yang CY itu 100 min 100 sama dengan 0. Ya. Nah, nilai-nilai baru ini itu kita masukkan ke alokasi tabel yang baru. Seperti ini. Ya, jadi mengikuti yang seperti ini. Jadi sudah berubah alokasinya. Ini merupakan alokasi kedua atau iterasi kedua. Nah, dari alokasi kedua ini kita hitung lagi biaya distribusi yang dihasilkan oleh alokasi ini. Maka dihasilkan biaya distribusinya itu sebesar 4.000 atau 4 juta di sini. Ya, dapat dilihat bahwa nilainya semakin kecil, terdapat selisih 200.000 daripada nilai sebelumnya, yang di sini 4.200.000. Nah, kemudian timbul pertanyaan lagi, apakah 4 juta ini merupakan nilai yang paling terkecil atau biaya distribusi paling optimal? Nah, kita dapat mengecek lagi dengan menggunakan cara seperti tadi, yaitu mencari improvement index yang ada di sini, AY, AZ, kemudian BZ, dan CY. Nah, di sini ya. Jadi ini sudah saya cari. Untuk yang AY, ini arahnya ke sini ya. Ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Kemudian untuk yang AZ, ini gini. Sini. Kemudian untuk yang BZ, itu BZ ini gini. Ini ke sini, ini ke sini, ke sini, dan ke sini. Dan untuk yang CY ini, untuk yang CY, ini langsung saja gini ya. Sini, sini, ke sini, dan ke sini. Nah, maka dihasilkan improvement index seperti ini. Nah, di sini masih terdapat nilai negatif atau min. Artinya, biaya distribusi 4 juta ini masih belum optimal. Nah, kita mencari lagi atau mengalokasikan lagi biaya-biaya tersebut dengan merubah sel-selnya. Nah, di sini yang merupakan nilai negatif itu ini, sel BZ di sini. Yang mana tadi alokasinya seperti ini, kemudian ke sini, dan ke sini. Ini positif, dan negatif. Nah, ini kita ubah sel-sel ini. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu BZ, awalnya 0, ditambah nilai terkecil di sel ini yaitu 100, sama dengan 100. Kemudian ini, nilai yang di sini, yaitu CZ, ini 200 min 100 sama dengan 100. Kemudian yang di sini, CX itu 100 ditambah 100 sama dengan 200. Kemudian yang di BX ya, di BX itu sama dengan 100 min 100 sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi alokasi ini kita tuliskan lagi ke tabel ketiga atau iterasi ketiga di sini ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita hitung lagi biaya distribusi untuk alokasi ketiga ini. Ya, ini ya sama ya, 100 dikali 5, kemudian 200 dikali 9, 200 kali 4, 100 kali 3, 100 kali 5, menghasilkan 3.900 atau 3.900. Kemudian, untuk mengecek apakah 3.900 ini merupakan biaya alokasi paling optimal atau belum, caranya sama seperti sebelumnya, kita mengecek improvement index-nya di sini, AY, AZ, kemudian CY, dan BX. Nah, di sini ya untuk improvement index-nya. Nah, ini sudah tidak didapatkan sudah tidak ada nilai negatif lagi di sel-sel kosongnya untuk improvement index-nya. Nah, artinya biaya 3.900.000 tersebut merupakan biaya paling optimal atau biaya paling minimal untuk melakukan distribusi menyebarkan produk dari 3 buah pabrik A, B, dan C ke 3 wilayah Jakarta, Surabaya, dan Padang. Nah, seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.